Film diawali dengan suasana pagi yang cerah di sebuah rumah di pinggiran kota, yang mana rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri yang bernama Edward dan Connie, dan anaknya yang bernama Charlie. Pagi itu, seperti biasa mereka sedang rariweh untuk bersiap-siap melakukan rutinitas mereka. Dan tak lama kemudian, Edward pun pergi berangkat ke kantor bersama anaknya yang akan berangkat ke sekolah. Sementara Connie, dia berangkat ke kota untuk menghadiri sebuah pelelangan. How do I look? Very handsome. Singkat cerita, di sebuah kota terlihat Connie yang telah menyelesaikan urusannya berniat segera pulang. Akan tetapi pada hari itu cuaca sangat tidak bersahabat. Connie yang sedang berjalan mencari taksi pun dibuat kerepotan karena saat itu angin di sana sangat kencang. Tiba-tiba, saat itu Connie bertabrakan dengan seorang pria tampan yang sedang membawa banyak buku. Lalu mereka pun jatuh dan semua barang yang mereka bawa berhamburan. I'm so sorry. Beberapa saat kemudian, pria tampan tersebut melihat lutut Connie yang terluka akibat kejadian tadi. Dia yang kebetulan tinggal di sana, kemudian mengajak Connie mampir ke apartemennya untuk mengobati luka tersebut, dan Connie pun menerima ajakannya. That's not good. I'll get you a band-aid, okay? You can come on up and clean it off, no? Sesampainya di apartemen pria itu, lalu Connie membersihkan lukanya di kamar mandi dan langsung mengobatinya. Setelah itu mereka pun berkenalan dan diketahui pria tersebut bernama Paul Martel. I'm Paul Martel. I'll be 28 in July. Beberapa saat kemudian Connie pun berpamitan untuk segera pulang. Namun sebelum Connie pergi, Paul menawarkan Connie untuk membawa sebuah buku dan berpesan agar Connie bisa kembali ke sana jika suatu saat memerlukan buku lainnya. Hey, come back if you need more books or medical attention. Sesampainya di rumah, Connie menceritakan semuanya kepada Edward, bahwa dia telah ditolong oleh seorang pria. Edward pun saat itu sempat bercanda dan menyuruh Connie mengirim anggur merah sebagai ucapan terima kasih. There was this nice guy who helped me. He lived around there. He got me some band-aids and You get his name? This guy? Send him a bottle of wine. Beberapa hari kemudian, saat suami dan anaknya telah berangkat, Connie tiba-tiba teringat buku pemberian Paul. Saat Connie membuka buku tersebut, tiba-tiba Connie menemukan secari kertas yang terjatuh dari buku tersebut. Setelah ia lihat, ternyata isinya adalah nomor telepon apartemen Paul. Lalu Connie pun menghubungi Paul menggunakan telepon umum, karena ia berniat untuk mengirimkan hadiah sebagai ucapan terima kasihnya. Namun tanpa diduga, Paul malah mengundang Connie agar datang ke apartemennya untuk sekedar minum kopi bersama. Dan saat itu Connie pun menyetujuinya. Come and see me. what? I'll make you some coffee. Oh, yeah, okay. Tak lama kemudian tibalah Connie di apartemen Paul. Setelah beberapa waktu berbincang-bincang, lama-kelamaan terlihat Connie dan Paul seperti saling menyukai. Hal itu semakin terlihat ketika Paul mulai berani menggoda Connie dan memegang tangannya. Dan anehnya, Connie pun tidak berusaha untuk melarangnya. Akan tetapi, keadaan itu tidak berlangsung lama. Saat itu Connie merasa ada yang salah dengan keadaan tersebut dan dia pun segera pergi. I better go. Take care, don't fall. Keesokan harinya, karena Connie terus memikirkan sosok Paul, dia pun kembali mendatangi apartemen Paul. Kedatangannya tentu disambut hangat oleh Paul. Lalu saat itu Paul mengajak Connie untuk berdansa. You want to dance?
Setelah beberapa saat berdansa, Connie pun pamit karena lagi-lagi dia merasa bersalah telah berdansa dengan pria yang bukan suaminya. Akan tetapi setelah dia keluar, Connie kembali masuk ke dalam karena jaketnya ketinggalan. Lalu saat itu, tiba-tiba Paul menarik dan memeluk Connie dan terjadilah hal yang diinginkan. Dalam perjalanan pulang, pikiran Connie berkecamuk. Di satu sisi dia merasa senang dengan apa yang baru saja terjadi. Namun di sisi lain, dia merasa sedih karena telah mengkhianati suaminya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut Connie semakin sering mengunjungi apartemen Paul. Selain itu, saat Connie berada di rumah pun dia sering diam-diam menelpon Paul. Hingga pada suatu hari Paul mengajak Connie untuk makan siang di salah satu restoran. Di situ, mereka mengumbar kemesraan di muka umum layaknya anak SMA yang sedang dimabuk cinta. Dan pada satu momen, kemesraan mereka diketahui oleh salah satu bawahan Edward yang kebetulan selesai makan di restoran tersebut. Pada malam harinya, terlihat Connie yang sedang mandi sembari ngalamun. Tak lama kemudian, datanglah Edward sambil membawa segelas minuman. Edward yang mungkin malam itu sedang pingin, kemudian dia ikut mandi bersama Connie dengan harapan malam itu menjadi malam yang romantis. Namun secara tidak terduga, saat Edward mulai melakukan warming up, tiba-tiba Connie mengajaknya untuk segera tidur dengan alasan dia sudah kedinginan. Dan Connie pun pergi meninggalkan Edward di kamar mandi. Dengan perasaan kecewa, Edward pun merasa heran atas perubahan sikap Connie. Keesokan paginya, saat Edward hendak berangkat ke kantor, dia mengajak Connie untuk makan siang bersama pada siang nanti. Akan tetapi Connie menolaknya dengan alasan ada urusan penggalangan dana di pelelangan. Namun pada saat itu Edward merasa curiga ketika melihat gaun dan sepatu yang akan digunakan Connie pada hari itu. Dan Edward pun saat itu memutuskan untuk mengajak Connie untuk berangkat bersama dan rela menunggu Connie yang sedang bersolek. How about lunch today? You have one if you want. About 12. Will I be hungry at 12? Connie yang merasa keberatan ketika diajak berangkat bersama oleh suaminya, dia pun kembali beralasan bahwa siang nanti dia ada janji untuk perawatan di salon kecantikan Georgina. Lalu karena Edward tidak ingin berdebat, dia pun mengalah dan memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu. I have a facial at 12:30 at Georgiana's today. Yeah, stay beautiful, right? Sesampainya di kantor, Edward yang masih bertanya-tanya dan menaruh curiga kepada istrinya, lalu dia menelpon anak buahnya untuk mencari tahu nomor telepon salon Georgina. Setelah mendapatkannya, kemudian Edward pun menghubungi salon tersebut untuk memastikan jadwal salon pada siang itu. Dan ternyata, di situ Edward pun tahu bahwa Connie telah membohonginya karena di salon tersebut tidak ada nama Connie untuk jadwal perawatan pada siang itu. Hello, I'm calling to confirm an appointment today. Twitter. Connie Sumner, as you have. Cerita pun beralih kepada Connie, yang ternyata pada siang itu akan mengunjungi apartemen Paul. Akan tetapi, ketika Connie sudah berada di depan apartemen Paul, tanpa sengaja dia berpapasan dengan teman lamanya yang bernama Tracy. Lalu saat itu, Connie diajak untuk mampir di sebuah kedai kopi untuk minum kopi bersama. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya dia mengikuti ajakan teman lamanya tersebut. Connie, have coffee. Why don't you join us? Okay. Setelah selesai minum kopi bersama temannya, Connie pun pergi ke apartemen Paul. Di sana Connie sempat berpikir untuk segera mengakhiri hubungannya bersama Paul. Karena
dia tidak mau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Namun apalah daya, ucapan dan perasaannya justru berbanding terbalik, karena sebenarnya dia sudah merasa nyaman bersama Paul. You know, we could end this now and no one would get hurt. God, I hope I get tired of you. Cerita beralih kepada Edward yang sedang bekerja. Edward saat itu terlibat suatu masalah dengan bawahannya yang bernama Bill, yaitu pria yang melihat Connie sedang bermesraan dengan Paul di restoran. Saat itu Edward memecat Bill, dan ketika Bill pergi, Bill sempat mengumpat tentang masalah keluarga kepada Edward. Perkataan Bill tersebut membuat Edward yang sedang mencurigai istrinya semakin bertanya-tanya. I'm letting you go. You had a family here. You take a look at your own fucking family, Ed. Lalu, Edward berinisiatif untuk menemui orang kepercayaannya yang bernama Frank. Di sana dia memerintahkan Frank untuk membuntuti istrinya. This is personal, it's not business. It's someone I can trust. I want you to follow my wife. Malam harinya ketika Edward dan Connie makan malam, Edward memberitahu Connie bahwa besok pagi dia harus berangkat ke Chicago selama 1 hari untuk urusan pekerjaan. Keesokan paginya, saat Connie masih tertidur, Edward pun kemudian berangkat ke Chicago. Setelah kepergian Edward, pada hari itu Connie menghabiskan waktu sepuasnya bersama Paul, sampai-sampai anaknya pun terlantar di sekolah karena Connie telat menjemputnya. Namun pada hari itu tanpa Connie sadari, dirinya dibuntuti oleh Frank atas perintah Edward. Di situ pun Frank mendapatkan beberapa foto saat Connie bersama Paul. Setelah kepulangan Edward dari Chicago, kemudian Frank menemui Edward dan memperlihatkan semua foto-foto tersebut. Selain itu, dia juga memberitahukan semua informasi tentang Paul. His name is Paul Martell, 133 Mercer Street, apartment 3. Go to the movies? Singkat cerita, diperlihatkan Connie yang sedang mengendarai mobilnya dengan tergesa-gesa. Ternyata, dia merasa gelisah karena saat itu Paul tidak bisa dihubungi. Ketika hendak mengunjungi apartemen Paul, tanpa sengaja Connie melihat Paul bersama seorang wanita memasuki sebuah toko buku. Kemudian, Connie pun segera turun dari mobil dan mengikuti Paul. Dan di sana, dia memergoki Paul yang sedang bermesraan dengan wanita tersebut. Kemudian setelah bertikai sebentar, Paul membawa Connie ke apartemennya dan mencoba memperbaiki keadaan dengan terus merayu Connie. Dan akhirnya, Connie pun kembali luluh setelah Paul mengeluarkan jurus pamungkasnya. Just the front, okay? Just the front. No, I can't. Selang beberapa waktu, diperlihatkan Edward yang sedang berada di depan apartemen Paul. Kemudian setelah yakin bahwa apartemen tersebut adalah kediaman Paul, Edward pun memberanikan diri untuk masuk. Setelah berada di dalam, dia pun kemudian mengetuk pintu dan tidak lama kemudian Paul pun membukakan pintu tersebut. Yes? Setelah itu, tanpa basa-basi Edward pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah suami Connie. Saat itu Paul pun sedikit terkejut, tapi dia terlihat pasrah. Who are you? Edward Sumner. Connie's husband. May I come in? Kemudian, Edward pun masuk dan berbincang-bincang dengan Paul. Pada awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Edward pun terlihat santai walaupun dengan gamblang Paul menceritakan semua tentang hubungannya dengan Connie. Namun, emosi Edward tidak mampu dibendung ketika Edward mendapati sebuah barang yang ada di tempat itu. Dan barang tersebut ternyata adalah hadiah yang dia belikan untuk Connie. Namun tanpa diduga, Connie malah memberikan barang tersebut kepada Paul.
I can't. Dengan penuh kemarahan, kemudian Edward memukulkan barang tersebut ke kepala Paul. Tanpa perlawanan, Paul pun seketika ambruk dan langsung meninggal saat itu juga. Mendapati Paul yang sudah meninggal, tentu saja Edward pun panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat berpikir dan menenangkan diri, kemudian dia memutuskan untuk membawa jasad Paul ke bagasi mobilnya untuk sementara. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, dia membersihkan semua ruangan tersebut dengan bermaksud untuk menghilangkan jejak. Setelah itu dia pun bergegas pergi untuk menjemput anaknya dan kemudian pulang. Dan pada larut malam, ketika melihat Connie tertidur pulas, Edward pun diam-diam pergi dan membuang jasad Paul di sebuah tempat pembuangan sampah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian rumah Connie didatangi 2 orang polisi yang sedang menyelidiki hilangnya Paul atas laporan dari keluarganya. Saat itu mereka mendatangi rumah Connie karena di apartemen Paul ditemukan nomor telepon rumah Connie. Namun tak lama kemudian, setelah melontarkan beberapa pertanyaan kepada Connie, polisi tersebut pun pergi. The cops are here, Mom. Mrs. Summer. Yes. Do you know a Paul Martell? Your name and number were found on his desk. Beberapa waktu kemudian, jasad Paul ditemukan oleh seorang petugas tempat pembuangan sampah. Lalu polisi pun kembali mendatangi rumah Connie. Di sana polisi tersebut memberitahu bahwa jasad Paul telah ditemukan. Edward pun saat itu terkejut, sementara Connie terlihat sangat terpukul dan tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setelah sempat menginterogasi Edward dan Connie, kemudian polisi pun kembali pergi. His body was discovered last weekend. That's terrible. Maybe you'd recognize him. His apartment? Waktu pun terus berlalu. Pada suatu hari, Connie mencuci pakaiannya di sebuah laundry. Saat itu Connie dibuat terkejut karena dia menemukan foto-foto dirinya bersama Paul di dalam jaket milik Edward. Pikiran dia mulai kacau karena ternyata selama ini Edward telah mengetahui hubungannya dengan Paul. Pada malam harinya Connie mengundang teman-temannya ke rumah. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Tracy memegang sebuah barang dan bertanya tentang barang tersebut kepada Connie. Di situ Connie merasa terkejut, karena barang tersebut adalah hadiah pemberian suaminya yang telah ia berikan kepada Paul. Connie pun bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa barang tersebut bisa kembali ada di rumahnya. Connie, where's this one from? Fiji. I asked you to take me to Fiji. Lalu saat itu dia mulai mencurigai Edward. Setelah teman-temannya pulang, Connie pun menghampiri Edward. Dia bertanya apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dan Edward pun menceritakan semuanya. Did you hurt him? Jesus, Edward. Tell me what you did. You fucked him over and over and over. I knew it from the very first day. I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Keesokan harinya, Connie membakar semua foto dirinya bersama Paul. Kemudian Edward datang menghampirinya dan berkata bahwa dia akan menyerahkan diri. Akan tetapi saat itu Connie melarangnya. Connie pun percaya mereka bisa melewatinya tanpa harus menyerahkan diri.
Dan pada malam harinya, ketika dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara perpisahan sekolah anaknya, Connie berkata kepada Edward jika sebaiknya mereka melarikan diri dan meninggalkan negara tersebut. Lalu mereka akhirnya sepakat untuk pergi, dengan harapan bisa menghabiskan sisa hidup mereka dengan tenang. Dan film pun selesai.